Oke guys, kita masuk dalam seri terakhir, apa namanya, seri terakhir untuk Laravel relationship ya kan, model relationship. Sekarang kita masuk ke sini guys sekarang. Oke, kita masuk ke sini. Nah, kita akan mengangkat ini guys. Jadi product dan selling ya kan, kita bikin dia many to many. Oke, seperti biasa kita akan bikin dulu modelnya guys. Ini kita close dulu, udah bingung ya kan. Art, oke, sama seperti PHP design, oke. Art, make, model, selling, oke. Min, migration, controller, resource. Oke, kita masuk ke migration ya guys. Di selling, oke. Di selling ini kita berarti oke, misalkan date nya ya kan. Terus ini berarti kita bikin soft delete-nya. Ini soft delete-nya, terus mungkin di sini kita bikin C. Oke. Nah, di sini guys, kita mesti bikin jadi di sini ya. Jadi ini agak kurang tepat sebenarnya. Nanti selling ini kita mesti split guys. Selling ini kita mesti split menjadi selling detail dan si selling itu sendiri ya kan. Ini juga dia ke sini to many. Oke. Nah, berarti kita mesti bikin selling dan selling detail. Oke. Di sini kita bikin gambarnya kita nggak usah split dulu ya, kita bikin dalam sini aja dulu. Nah, ini kan sebenarnya idealnya kita split ya kan. Customer name sama di sini employee name. Jadi employee yang menghandle selling itu siapa ya kan. Nah, baru di selling detail ini kita punya selling ID. Jadi kita pakai foreign ID, selling ID, oke, constraint dari selling ya kan. Terus kemudian kita juga butuh product ID, oke. Product ID, oke. Kita ngambil constraint-nya dari produk berarti ya kan. Oke, employee name. Nah, ini kan informasi umum mengenai si sellingnya. Nah, ini baru sellingnya ya kan, item-item apa aja yang dibeli ya kan. Nah, terus kemudian ini bisa kita migrate ya kan. PHP art migrate. Oke. Nah, tabel udah punya. Sekarang kita masuk ke modelnya ya kan. Model selling. Oke, kita butuh satu lagi. Kita butuh selling detailnya ya kan. Selling detail. Oke. Kita butuh define ini dari master model. Kita butuh define nya dari master model. Oke. Terus kita butuh table name-nya ya kan. Table name-nya siapa ya? Selling and selling detail. Oke. Kita nggak butuh ini. Kita juga nggak butuh dua ini. Selling detail. Oke. API-nya kita bikin root baru ya kan untuk selling. Oke, berarti sini adalah selling controller. Oke, kita masuk ke selling controller dan dari resource
kita extend dia dari resource controller. Nah, yang belum nyambung nih kenapa kita extend dari resource controller, silahkan cek video sebelumnya ya. Oke, terus kita define bahwa selling controller ini, bahwa resource yang kita pakai adalah selling, ya kan? Nah, tapi di dalam store-nya guys, di dalam store-nya kita sedikit modif guys. Kita override, ya kan? Kita override. Oke. Nah, sekarang kita coba dulu tes di API-nya, ya kan? Berarti kita masuk ke API selling. Oke, kita post, kita pakai raw aja guys, kita pakai raw aja. Berarti di sini objeknya kita perlu customer name-nya, ya kan? Customer name-nya Johnny, ya kan? Coba dulu post dulu guys. Oh, dia belum jalan guys. Art server. Oke. Kenapa dia tidak membalikkan data kita guys? Ini post raw. Oke. Oh, kita bisa seperti ini. Kalau kita bikin pakai form data name Johnny. Oke, ada yang salah dengan raw-nya. Ini Johnny. Why? Content type application JSON. Oke. Wah, ini guys, ini bisa masuk JSON example. Itu sampai nggak tahu cara nulis JSON tuh kayak gimana loh. Kenapa dia nggak masuk guys? Set application JSON. Kita pakai data dia masuk. Kenapa kalau kita pakai raw dia nggak masuk? Oh, karena ada komanya guys. Koma itu hanya berlaku kalau di bawahnya ada something, ya kan? Nah, berarti kita pakai customer name, kita pakai employee name, oke. Terus kita butuh product. Oke, kita butuh produknya adalah array, ya kan? Yang pertama kita butuh product ID. Oke, kita butuh product ID 1. Oh, ini guys, ini ada yang kelupaan guys di sini guys. Ini kita mesti tambahin integer price sama integer quantity guys. Oke. Ini kita rollback dulu guys. Art migrate rollback. Oke. Art migrate selling. Aduh. Oke guys. Art migrate status. Belum yang migrate ya. Oke, ini kita migrate aja. Oke. Nah, di sini kita punya API ID 1,
quantity-nya kita kasih 1, price-nya, jadi ini harga jualnya itu adalah 1000, ya kan. Ini kita kasih koma, ini mesti kita kasih kutip. Oke, ini mesti kita kasih kutip persen. Ini 1000 itu adalah integer dan art serve. Oke, kita kirim. Oke, udah masuk ya. Jadi kita kirimkan pakai JSON nih, ya kan. Ini kita kirimkan lagi yang kedua. Semua ID-nya 2, quantity-nya kita kasih 5, ya kan. Oke. Nah, so endpoint ini guys, dia akan terima data ini, ya kan. Nah, sekarang kita bikin handler ya guys untuk storing-nya. Oke, nah berarti kita bikin, biasanya nih sebenarnya ada banyak ininya ya, ada banyak caranya, cuma bisa begini nih. Selling, ya biasa ya kan. Create or, ini aku selalu lupa nih, update or create. Update or create, oke. Nah, jadi kalau kita nulis dengan itu selalu masukin blanknya, bukan blank sih ya, kayak frameworknya dulu guys. Oke. Nah, ini kan dia akan terima 2 parameter gitu kan. Nah, oke, dia akan terima 2 parameter. Nah, parameter pertama adalah type checkingnya, ya kan. Berarti di sini adalah ID, RID, oke, RID. Yang di bawahnya berarti dia akan masukin $R accept dari produk. Nah, jadi dia akan ambil semua ini guys, akan ambil semua objek ini kan, kecuali yang produk. Jadi dia akan ngambil customer name sama line name, ya kan. Nah, terus kemudian si selling ini, nah kita kan pengen masukin si selling ini punya selling detail kan, bisa adalah barang-barangnya. Nah, kita mesti define dulu nih guys. Jadi di selling, kita masuk ke selling. Nah, function detail, function detail, oke. Sini kita akan return as many guys. As many apa? As many selling detail class, oke. Hubungnya apa? Selling ID, ID, oke. Kita lihat tuh tuh. Belongs to selling detail. Kenapa ini? Define function has many. Kenapa dia nggak mau ada has many guys? Oh, has many hanya kecil. Oper gua ngaco berarti guys. Oke. Protected with. Oke, ini array, ini detail. Oke, define function as many. Apa dia dibilang undefined guys? Di product, return this guys, return this as many, oke. Nah, karena kita udah define relationship-nya, ini kita tinggal bilang guys. Nah, sebelum kita pengen bilang ini, jadi nanti kita akan insert nih, ya kan, selling detail, update or create, ya kan. Nah, update or create. Nah, tapi ini kan ada banyak nih produknya nih. Jadi produk ini, oke, ini cara yang biasa dulu ya. Jadi R product, jadi for each $R product kita akan loop dia, ya kan, sp
Edge. Nah, kita akan loop dia. Oke, dimana ID-nya adalah $PID. Oke, set keluarga $. Oke, nah kita akan bikinnya seperti itu guys. Set dollar response. Oke, coba ya. Error array to string conversion. Oke, yang ini coba kita disable dulu. Oh, ini udah array guys, array, jadi kita nggak usah begitu lagi. Nah kan doesn't have default value. Oke, selling ini udah kita bikin dari master model. Selling itu dari master model. Field data, kenapa ada data guys? Oh, date version date ya. Oke, kita rollback dulu, migrate rollback. Oke, kita migrate lagi guys. Ini kita bikin dulu aja guys. Oke, migrate, persen lagi. Art serve, servernya mati katanya guys. Sen, ya kan, sen. Oke, jadi udah masuk nih ya di selling. Oke, sebenarnya udah masuk. Ini kita delete dulu karena kita pengen bikinnya sepaket dong guys, jangan dipisahkan. Oke, satu lagi, undefined array key ID. Oke, nah karena ini tidak ada, dia harus ngecek dulu nih guys. Dia harus ngecek dulu karena dia array di PHP itu. Kalau array itu dia nggak bisa dicek begitu guys, jadi kita harus ngecek pakai iset ya kan. Kalau dia set, nah, ID-nya adalah PID, kalau enggak adalah null. Oke, jadi kalau null dia akan nge-create baru. Oke, dan masuk nih guys. Oke, kalau kita cek, oh ini double yang kedua ya, berarti kita harusnya pakai yang ketiga nih. Yang ketiga, maksudnya kita punya selling detail ada 2. Nah, jadi kita udah masuk nih ya. Jadi kita coba delete dulu semuanya. Oke, kosong. Jadi kalau kita send kayak gini, ini udah masuk nih guys. Nah, gitu guys, jadi udah masuk ya. Apa namanya? Untuk selling ID nomor 4, ya kan? Ini nomor 4, kemarin ini apa namanya, employee name ini katanya adalah ini. Nah, bagian terpentingnya adalah kita pengen panggil datanya ya kan. So kalau kita panggil dari get, ini kita bikin baru aja guys. Nah, kalau kita pakai get, nah panggil guys, detail juga udah panggil gitu. Pun kita bisa panggil baliknya guys dari produknya. Berarti kalau misalkan kita panggil produknya, kita pengen tahu nih produk-produk ini ada di selling mana aja ya kan. Berarti kita ambil selling detail. Oke, jadi ini adalah belongs to selling detail. Oke, nah ini kalau kita panggil by product. Oke, nah selling detail belum kita masukin. Nah, jadi kalau misalnya kita panggil selling detail, berarti itu produk nomor berapa tadi? Produk ID nomor 1 dan 2. 1 ini komponen, pas saya kan 0. Oh, balik guys. Oke, nah dia ada di selling ID yang ini guys. Gitu. Nah, tapi tipsnya sebenarnya tuh kita jarang sih manggil dari sini, pasti kita manggil dari sellingnya ya kan. Nah, tipsnya jangan nanti kita harus stop sampai di sini guys. Kenapa? Karena ini kalau kita extend lagi nih dari selling detail ini, kita panggil lagi ke sellingnya,
Misalnya gue bikin seperti ini ya, protected with selling. Nah ini kalau gue bikin default, berarti di sini adalah selling, berarti di sini adalah selling, berarti di sini adalah selling ID. Nah ini kalau kita send guys, dia akan lama guys. Unknown column selling ID, oh sorry, belongs to selling ID. Selling ID, selling ID. Oke, nah ini karena banget nih guys, lama guys. Kenapa? Karena case-nya adalah, jadi kita kan manggil produk nih, ya kan? Produk itu punya default eager loading, eager relationship adalah selling detail. Jadi setiap kali kita panggil produk, dia akan manggil selling detailnya, oke? Nah, setelah dia panggil selling detailnya, ya kan? Dia manggil ini kan? Jadi dia punya default relationship adalah selling. Jadi dia manggil sellingnya nih guys. Nah, tapi di selling, dia manggil lagi detailnya guys. Jadi dia back and forward guys. Jadi dia akan manggil rekursif guys. Nah, that's why makanya ini sebenarnya kita jarang bikin seperti ini. Jadi kalau misalkan dari segi produk, ini cukup berhenti sampai di sini saja. Nah, nanti kalau misalkan memang dibutuhkan conditional, kita bisa panggilkan sorry, ini nggak apa-apa, tapi jangan dibikin sebagai default relationship. Apa itu ada di situ, ini juga nggak apa-apa ada di sini. Nah, tapi jangan dipanggil sebagai default relationship. Oke, kira-kira itu guys, cara penggambaran many to many, ya kan? Many to many untuk transaksional. Nah, kalau misalnya ingin tanyakan, ada atau bingung, atau mungkin gue yang salah cara menjelaskannya, silahkan komen di bawah. Thank you, see you in next video.